dipersembahkan oleh Wah, memang untuk berbagai kondisi, baik ibadah atau bertemu keluarga, baju koko gajah duduk keren kekinian. Udah gitu ada beragam variasi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini ada oleh-oleh nih buat teman-teman semua nih. Ini sarung gajah duduk. Oh, sarung gajah duduk. Iya, motifnya memang diambil dari seluruh daerah di Nusantara. Oh, gitu. Dan ini udah dipakai dari generasi ke generasi. Ya udah, silakan dipakai. Siap. Mudah-mudahan ibadahnya lebih husuk. Matching nih, Mas. Oh, pas banget Pas kan. banget. Ngomong-ngomong Ustadz di mana? Oh, sana. Saya sana ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah masih seperti yang biasa. Tapi sebelumnya ada buat tangan untuk Ustadz. Mohon berkenan diterima ya Pak Ustadz. Dari gajah duduk, ini logo yang asli, ada monokromnya. Ini logonya hitam putih, ada tulisan Arabnya. Dan ini produksi PT Gajah Duduk Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya Mas Bayu, jamaah saya sudah menunggu di dalam. Oh gitu? Kita Ayo. gaspol Pak Ustadz? Ayo gaspol lagi. Siap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, hari ini kita kembali mendapat kesempatan untuk berjumpa. Masih kami dari Kota Makassar, tepatnya dari Masjid Hajah Siti Mang. Untuk sama-sama kita dengarkan petua Ustaz Dasat Latif. Apalagi kalau bukan di Gaspol Sahur. Pak Ustadz, bajunya bagus sekali Pak Ustadz. Ada Garudanya, Garuda Pancasila, Indonesia, Sabang sampai Merauke, Persatuan Indonesia. Waduh, kok gitu Pak Ustadz? Ini Mas Bayu perlu Garuda di dadaku. Wih, Mamanya Ece di hatiku. mantap. Nah, ini Pak Ustadz kalau bicara soal Indonesia kan ya memang mayoritas kita adalah beragama Islam. Ya. Muslim yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Seperti sekarang. Seperti sekarang, Ya. tapi ada juga kan saudara-saudara kita sesama warga negara Indonesia yang beragama lain. Ya. Dan negara kan mengajarkan toleransi. Cuma kadang-kadang kita suka beda persepsi nih, beda pandangan mengenai toleransi. Ada yang bilang katanya, gak boleh datang ke sana, itu kan orang agama lain. Kayak begini Mas. Nah gimana tuh Pak Bayu. Ustadz? Ini di bawahnya ini ada pita-pita. Betul. Yang dipegang oleh kakinya burung Garuda Betul. Pancasila. Tulisannya Bhinneka Bhinneka Tunggal Tunggal Ika. Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. satu. Satu bangsa, satu bahasa, Satu satu nusa, Indonesia. Nih. Dari Sabang sampai Merauke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ini memang berarti sudah tua-tua semua ini Bu. Ini lagu kita zaman dulu ya Bu ya. Sekarang tidak ada dia tahu anak-anak kita sekarang ini. Maka saya usulkan kepada dulu ada saya ketemu Menteri Pendidikan mesti diajarkan kembali pendidikan moral Pancasila yang mengajarkan nilai-nilai toleransi. Kenapa sekarang anak-anak kita Gen Z ya, anak-anak milenial kadangkala tidak punya rasa toleransi. Sudah mulai hilang pendidikan moral Pancasila di kelas. Kami dulu diajarkan Mas Bayu kan PMP. Betul. Itu ada 3 mata pelajaran biar yang lain tinggi 10 nilainya. Kalau 3 ini merah tidak naik kelas. PMP. 1 bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia.
2 pendidikan agama, 3 PMP. Kalau ini merah, biar fisikamu, biar matematikamu 10, nggak bisa naik kelas. Nah ini penting. Moral, pendidikan moral Pancasila, bagaimana bernegara, bahasa, jangan sampai ke bangsa Indonesia tidak tahu bahasa Indonesia. Nah ini, makanya saya bikin baju khusus ini untuk berbicara tentang toleransi. Nah, Mas Bayu, dicontohkan oleh Allah dalam Islam. Datanglah kafir Quraisy. Kan ini selalu dibujuk Muhammad supaya berhenti dakwah. Maka datanglah utusan kafir Quraisy membujuk Nabi. Ya. Nah, datanglah dia berkata, "Ya Muhammad, capek juga kita ini bermusuhan terus. Bermusuh-musuh terus. Kita damai deh. Maksudmu apa? Begini Muhammad, hari ini kami sembah Tuhanmu. Besok kamu lagi sembah Tuhanku. Bagaimana menurutmu?" Gantian. Bukan Nabi yang jawab. Tapi Allah yang turunkan Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Ma wala antum. Titik dulu di situ. Ini yang toleransinya. Lakum waliyadin. Itu toleransi, itu intinya. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Toleransi itu silakan kau laksanakan syariatmu, silakan kau lakukan agamamu, silakan kau amalkan perintah-perintah sesuai keyakinanmu. Saya kasih kau kebebasan, amalkan mi. Saya juga amalkan, saya punya keyakinan. Itu yang disebut toleransi. Intinya toleransi memberikan kebebasan kepada orang lain menjalankan agamanya. Orang tidak boleh ganggu agama orang lain, Bu. Mas Bayu, dalam Islam itu perintah agama. Kafir itu ada 2. 1, kafir zimmi. 2, kafir hardi. Apa itu kafir zimmi? Orang yang berbeda agama dengan kita, tapi dia baik. Bertetangga bagus, ada pos ronda ikut jaga keamanan, ada sumbang untuk jalan dia ikut berpartisipasi, ada gotong royong pembersihan got dia ikut. Itu kata Nabi, kalau kau ganggu orang non muslim seperti itu, saya lawanmu nanti di akhirat. Coba itu Nabi kita. Yang kedua kafir khardi. Apa itu? Orang yang berbeda agama dengan kita dan suka kita ganggu. Dia ganggu kita. Kita mau beribadah dia larang. Kan tidak ada di Indonesia seperti itu. Kita mau sholat, tidak boleh kau sholat. Tidak boleh. Kalau kita dapat orang seperti itu, maka kata Al-Quran, lawan, perangilah mereka di mana kau temui. Kalau dia ganggu kita, seperti Yahudi. Dia ganggu saudara-saudara kita di Palestina. Itu baru kita perang. Tapi kalau di Indonesia, ini aman sekali. Tidak ada saling mengganggu. Yang biasa merusak kita toleransi itu kalau ada postingan-postingan. Ada provokator-provokator. Dan biasanya itu Bu kalau dekat-dekat pilkada. Ya toh, bawa-bawa isu-isu agama. Dekat-dekat pilpres. Yang non muslim masuk masjid pakai peci, pakai serban. Ngapain kau masuk begitu? Nggak usah. Ya. Nah, toleransi, coba lihat lagi Nabi mengajarkan toleransi. Nabi lagi duduk-duduk begini nih, Mas Bayu dengan sahabat. Duduk. Tiba-tiba ada jenazah Yahudi lewat. Ditandu. Nabi berdiri. Selesai. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa Anda berdiri? Dia Yahudi, non muslim." Ya. Dia manusia? Iya. Dia makhluk Allah? Iya. Saya hormati bukan agamanya, yang saya hormati dia adalah ciptaan Allah. Itulah toleransi. Maka toleransi dalam Islam ini tidak usah kita diajari. Mau lagi lihat kita, biasa saya bilang sama-sama teman-teman saya pendeta, kan saya Bu kadang diundang ke gereja juga ceramah. Ya ini kan Mas Bayu bersamaan Ramadan ini dengan Imlek.
Ya, tahun baru Cina. Hebatnya Mas Bayu, saya diminta untuk ceramah tabligh akbar malam tahun baru Cina. Iya. Ada kawan saya non muslim Tionghoa. Bapaknya saya bersahabat, Dr. Boy namanya. Anaknya namanya Pak Raymond, pengusaha muda. Non muslim Tionghoa ini Pak Raymond menikah anaknya. Saya diminta untuk ceramah nasihat perkawinan. Saya tidak usah bahas soal Tuhan. Kenapa? Tuhan kita beda. Kita bahas bagaimana akhlak. Semua agama kalau bicara akhlak pasti sama. Itulah yang disebut nilai-nilai universal. Maka lihat ceramah-ceramah saya Mas Bayu di konten-konten medsos saya. Saya non muslim, saya Nasrani, saya Hindu, tapi saya senang ceramahnya Pak Ustadz. Kenapa? Karena saya membahas tentang moral. Bagaimana suami kepada istri, istri kepada suami, mendidik anak, kewajiban anak kepada orang tua, bagaimana bertetangga, bagaimana jadi pejabat yang baik. Kita udah bahas tentang Tuhan. Kalau di medsos, kalau di dalam masjid ini, ya kita bahas kenapa? Sesama kita. Ini tempatnya Pak. Kita lanjutkan setelah pesan berikut. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Kita lanjut lagi sahabat dasar di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Mas Bayu, ini edisi spesial. Oh, spesial Baju Pak saya Ustadz. ini memang keren. Tapi jangan lihat perut saya, Bu. Nah ini, kalau Mas Bayu bagaimana bajunya? Lebih keren lagi. Iya, ini keren. Ini tapi... Nusantara karena kelihatan. Saban sampai Merauke Nusantara. Kurang ini Nusantaranya ini motif-motifnya. Motifnya Pak Ustadz. Motif Motifnya diambil Nusantara. dari berbagai daerah di Nusantara. Ya. Ini produksi Gajah Duduk Pak Ustadz. Matching atasnya, bawahnya sarungnya, pecinya juga. Semuanya nyaman lagi bahannya. Orang di sini bilang sikanangeng. Sikanangeng. Ya, matching. Serasi. Warna-warnanya ya itu sikanangeng. Ya, seperti Ipin Upin. Serasi dia ya. Tapi jangan salah Pak Ustadz, kalau mau beli yang asli itu ada tulisan Arabnya, lalu kemudian ada logonya monokrom, dan juga itu produksi dari PT Gajah Duduk. Gajah Duduk. PT Gajah Duduk Pak Ustadz. Saya pikir Gajah Duduk itu hanya berjaya di sarung. Loh enggak, ada baju kokonya juga Pak Ustadz. Sekarang sudah punya baju, iya. Peci juga. Saya dengar malah sudah punya apa itu kudung. Ada lengkap. Dan mengimpor juga ke luar negeri. Betul, gamis juga Tengah, ada. Sampai ke Gajah negara-negara Duduk. Sejak lahir sampai sekarang gajahnya tetap duduk. Oke. Pak Ustadz, kita bahas lagi mengenai toleransi Pak Ustadz. Ini kalau kita lihat nih Pak Ustadz, beberapa kejadian di negeri kita ini cukup memprihatinkan. Saya ingin bertanya pandangan Ustadz terhadap kejadian ini. Ada beberapa orang yang melarang agama lain untuk melaksanakan ibadahnya atau bahkan pembangunan rumah ibadahnya karena dianggap mengganggu dan lain-lain. Pandangan Ustadz ini pendapat saya. Mas Bayu, bernegara itu harus ada aturan. Aturannya. Syarat negara itu ada penduduknya, ada wilayahnya, ada hukumnya, ada pengakuan lain. Nah, itu. Tidak ada negara kalau tidak ada hukum, aturan. Nah, untuk beribadah termasuk membuat rumah ibadah ada aturannya. Betul. Nah, bagaimana aturannya? Ya, boleh dilihat semua di Google. Nah, kalau ada membenarkan sudah aturannya dipenuhi dan dilarang, itu tidak sesuai syariat, itu melanggar agama. Ya, bagi saya, orang mau bikin gereja di samping rumah saya, tidak ada masalah buat saya. Kalau saya, kenapa? Saya tidak akan masuk beribadah. Saya tidak akan masuk beribadah. Kenapa? Bukan tempat ibadah saya. Tapi kan ada negara yang mengatur. Mungkin pertimbangan negara fungsional dan efektivitasnya. Ya. Maksudnya apa Mas Bayu? Kalau di sini kompleks 100 rumah, yang muslim 90 rumah, non muslimnya cuma 5 misalnya. Mau bikin rumah ibadah di situ diperkirakan untuk menjaga ketertiban, maka dikasih di tempat lain. Ya kan? Mungkin begitu pertimbangannya. Tapi bagi saya mau di samping rumah saya pun tidak ada masalah. Ya,
Nah, dan di Indonesia ini Bu, baru-baru saya datang ceramah di Manado. Masya Allah, di Manado Ibu, saya lagi ceramah subuh, lonceng berbunyi, gereja di dekatnya. Ting, 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 ting. Hanya ada di Indonesia itu. Bagi saya, semakin banyak rumah ibadah, bagus. Kenapa? Karena orang semakin baik agamanya. Kalau penduduk apapun agamanya, kalau dia baik agamanya, tidak ada agama yang mengajarkan kebatilan. Tidak ada agama mengajarkan penganiayaan. Tidak ada agama mengajarkan kejahatan. Jadi semakin banyak rumah ibadah menurut saya bagus. Cuma proporsional, tetap pada ikuti aturannya bagaimana tata cara dan aturan yang diatur negara kita dalam mendirikan rumah ibadah. Masya Allah. Itu, begitu Baik. ya. Jadi sebenarnya toleransi ini sebenarnya kita ini udah hatam lah Pak Ustadz ya. Hatam kita. Udah kitab yang sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu kita sudah hidup berdampingan. Ya. Seharusnya tidak jadi permasalahan lagi ya Pak Ustadz. Coba lihat Mas Bayu. Di Arab itu cuma satu bahasanya. Di Timur Tengah, bahasa Arab. Betul. Coba, satu agamanya. Islam, sektenya, alirannya beda. Ada Sunni, Syiah. Tapi kita di Indonesia, bahasa tak, Masya Allah. Masing-masing daerah. Bugis saja macam-macam. Jawa juga, macam-macam. Bayangkan, kita diajar. Itulah Islam, mengajarkan persatuan. Pancasila mengajarkan Persatuan Indonesia. Meskipun kita berbeda-beda tetap satu. Dan itu diajarkan dalam sholat. Coba kalau kita sholat Mas Bayu pakai bahasa masing-masing. Waduh. Berjamaah. Bener juga. Kacau toh. Yang jadi imam Habaib keturunan Arab. Allahu Akbar. Makmum saudara kita dari Bugis. Pungallahu ta'ala malupuh. Itu bahasa Bugis ya Pak? Iya tahu bahasa Bugis tuh. Datang lagi saudara kita dari Padang. Allah nan gadang. Oh beda lagi. Datang saudara kita dari Banjar, dia pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Terakhir anak Jakarta, Pak saya gaul anak Betawi. Allah gede banget gitu loh. Beda-beda tuh Pak Ustadz. Iya. Oh, alhamdulillah kita satu bahasa ya. Dan ini sebenarnya mengajarkan kita untuk terus mengedepankan toleransi. Tapi supaya nggak kebablasan bagaimana caranya Pak Ustadz toleransi? Ya, toleransi batasannya tadi itu. Lakum Dinukum dinukum waliyadin. waliyadin. Apa maknanya? Kalau urusan dunia muamalah, dagang, demokrasi, kepemimpinan, bangun jembatan, itu boleh. Muamalah boleh. Tapi yang tidak boleh toleransi adalah ibadah. Ibadah ya Pak Ustadz. Berkaitan penyembahan kepada Allah. Maksudnya apa? Orang Islam tidak boleh masuk ke gereja bakar-bakar lilin menyampaikan untuk ikut ibadah. Itu haram. Ya. Orang Islam tidak boleh ikut-ikut berdoa sesuai doa. Tidak boleh. Karena itu sudah bagian ritual ibadah. Tapi kalau bisnis, kerja, berkebun, berdagang silahkan. Boleh. Yang tidak boleh toleransi adalah ibadah. Itu yang tadi Masya dicontohkan. Allah. Kita lanjutkan lagi mengenai toleransi ini. Ada yang mau bertanya ibu-ibu? Silakan ibu dari, oh yang sebelah sini. Ya silahkan Ibu. Dari Parepare, silakan. Ya. Ibu boleh maju ke depan sebutkan nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida dari Pastabukul Khairat, Majelis Taklim Kota Parepare. Apa pasti. pertanyaannya Bu? Tadi seperti Pak Ustaz sudah jelaskan bahwa toleransi beragama. Pertanyaan saya singkat Pak Ustaz, bagaimana jika kita dipaksa ikut di mazhab itu padahal kita tidak, bagaimana cara Siapa paksa Bu? Bos misalnya. Bos tak misalnya. Iya bos misalnya, atau ada misalnya ada sesuatu harus bilang harus begini padahal itu tidak sesuai dengan keyakinan kita. Kalau ya silakan Ibu. Terima kasih terima Ibu. kasih banyak Ibu. Terima kasih, Pak. Boleh Ya, kembali terima kasih. ke tempat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tidak ada yang begitu dipaksa-paksa Bu. Tidak bisa paksa viral kok. Begitu viral, dibully habis, dikeroyok rumah.
Anggaplah kalau ada, ibu jangan main hakim sendiri. Mungkin direkam, lalu dilapor ke polisi. Kenapa? Itu negara menjamin setiap masa penduduknya, rakyat untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Itu dilindungi undang-undang. Jadi kalau ada pegawai, misalnya dia kerja seperusahaan, bosnya non-muslim, paksa buka jilbab, larangi sholat, itu boleh dilapor. Boleh dilapor. Ya, kecuali ke luar negeri. Misalnya kerja, saya baru-baru pulang ceramah di Hong Kong, Ibu. Kasihan itu perempuan di sana. Ustadz, kita mau beribadah tapi dilarang sama tuan rumah di dalam rumah. Kasihanlah dia mereka. Saya bilang pilihannya, Bu, kembali ke Indonesia. Lebih baik ibu tidak ada kerja daripada tidak ada sholat. Tapi saya yakin kalau sampai di Indonesia ada kerja. Cuma yang membuat biasa tidak mau kerja karena pilih-pilih pekerjaan. Iya, misalnya beda mazhab gitu Pak Ustadz. Misalnya ada yang, katakanlah ada yang maulid, ada yang nggak maulid. Gitu ya. Oh, itu bukan toleransi itu, Bu. Tidak, toleransi itu beda agama. Kalau beda mazhab tidak ada dipaksa, Ibu. Tidak ada. Beda maksud, misalnya kunut tidak kunut, ya mau kunut ya silahkan kunut. Nah ya itu. Bagaimana kalau di dalam masjid? Di dalam masjid, yang imam kunut, nah kita tidak kunut, ya sudah ibu tidak usah kunut. Ada dua pilihan, misalnya imam kunut, ibu selama ini tidak kunut, dua pilihan, boleh kunut juga, boleh, ya karena sunnah. Boleh juga ibu tidak kunut, bagaimana caranya? Boleh. Kalau imamnya tidak kunut, nah ibu kunut. Imam langsung Allahu Akbar. Ibu jangan bilang saya kunut dulu. Batal itu. Kenapa? Itu batal. Karena tidak ikut imam, ya. Ikut imam wajib, kunut sunnah. Kalau ketemu dua hukum, sunnah dengan wajib gugur, yang sunnah wajibnya dilaksanakan. Masya Allah. Bu, jelas? Siap kalau begitu. Setelah ini ada yang mau bertanya lagi, Bu? Wah, kalau banyak seperti ini, kalau kita break dulu deh, jangan kemana-mana sahabat Dasat. Kami akan melanjutkan untuk membahas tema mengenai toleransi ini hanya di sini di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Harapan kami yang menyaksikan dalam keadaan sehat walafiat bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan khusyuk dan juga bisa menjalankan kehidupan bernegara dengan baik, dengan bertoleransi bagi umat agama lain yang tidak menjalankan ibadah puasa. Saya ingat Pak Ustadz, ada rumah sahabat saya, beliau beragama Buddha, dan waktu saya main ke rumahnya, waktu sholat saya minta izin untuk melaksanakan ibadah. Dia ternyata punya sejadah, menyiapkan memang. Ada sejadah, terus dia bilang tempatnya di situ aja, di tempat saya ibadah. Di tempat ibadah yang biasa dia melakukan sembahyang agamanya, saya sholat di situ di sampingnya. Nah itu gimana ya Pak Ustadz, boleh gak sih? Jadi begini, Umar bin Khattab ketika menaklukkan Palestina. Jadi tadinya ini Palestina dikuasai oleh Romawi yang nyembah-nyembah patung. Ya. Islam kemudian menaklukkan, membebaskannya. Datanglah Umar bin Khattab ke Palestina. Sampai di situ Umar bin Khattab masuk waktu sholat. Beliau mau sholat. Kata pendeta, kau sholat aja di rumah ibadah kami. Apa kata Umar? Begini, bukan saya tidak mau. Kalau saya sholat di sini, nanti ini pasukan saya, dia pikir ini sudah boleh saya ambil. Nanti ini gerejamu dijadikan masjid. Nanti ini dia pikir ini tempat sakral harus dikuasai ini gerejamu. Nanti pasukan saya, umat saya menguasainya, mengambil. Enggak, lebih baik saya bukan dilarang. Saya demi keamanannya ini rumah ibadahmu, saya carikan saya tempat. Lalu ditunjukkanlah tempatnya Nabi Isra dan Mi'raj. Disitulah Nabi, kemudian Umar bin Khattab bikin masjid. Sholat dan bikin masjid. Ini kan? Nah, bagaimana kasusnya Mas Bayu? Kalau tidak ada lagi tempat lain, hanya itu saja space, silakan sholat di situ. Tapi yakini tidak ada najis, tidak ada bekas anjing, ya. Nah itu. Nah, kalau tidak yakin, pel dulu, suluh bersihkan.
Dan saya yakin dia tidak akan tersinggung kalau dikasih tahu, bukan ini kotor, tapi syariat saya harus suci. Suci itu harus dibersihkan. Jadi tetap dijaga. Dijaga, ya. Kecuali, kalau dulu misalnya ada tempat lain tapi kita tempati, itu yang tidak boleh. Misalnya di situ ada masjid, kamu masuk ke gereja, itu mencampurkan namanya. Kenapa mesti ke gereja, dia ke sholat? Kecuali tidak ada pilihan lain, silakan. Saya pernah ke Australia. Saya cari tempat sholat, tidak ada. Keliling-keliling tidak ada. Sudah mau habis waktu. Saya cari satu-satunya tempat trotoar. Trotoar nanti saya dibilang orang gila. Ya kan? Cari jalan-jalan, dapat saya pekarangan gereja. Di pekarangan gereja saya sholat. Saya ambil dulu, saya punya sarung. Ya, sarung itu kemudian saya hamparkan, saya niat bukan ini yang saya sujuti, bukan tegel yang saya sujuti, tapi yang saya sujuti adalah sarung saya yang suci. Saya hamparkan lalu sholat. Begitu saya sholat, datang pendeta. Datang pendeta, diajak ngomong saya diam saja. Lanjutkan selesai sholat, dia mengerti lagi sholat ini. Itu enaknya pakai peci putih. Orang tahu. Dan tahu Muslim. Sudah baru dia bilang kenapa tidak masuk. Saya bilang saya tidak berani karena terkunci. Itu agama kita ini Bu luar biasa. Tidak perlu cemas. Di mana saja kita boleh sholat. Kalau di dalam rumah orang Nasrani boleh kalau memang sudah tidak ada tempat lain. Tanya kalau kita yakini orang Nasrani itu, Hindu Buddha itu Bu, yang najis bukan badannya. Yang najis akidahnya yang beda dengan kita. Ya, bukan orangnya, bisa jadi orangnya mungkin bersih, tapi akidahnya yang beda sama kita. Nah, yang tidak boleh dipakai sholat adalah rumah yang tempati orang beribadah. Misalnya di sini dia selalu kalau orang Tionghoa soja-soja, ya, jangan Anda di situ. Kenapa? Nanti dikira Anda sujuti Tuhannya. Bukan karena dilarangnya di situ, tapi nanti orang pikir Islam menyembah Tuhannya dia, menghindari fitnah namanya. Ya, begitu. Subhanallah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nah, seperti janji tadi ada yang mau bertanya di sini. Mana boleh angkat tangannya? Yang boleh, silakan Ibu. Boleh maju ke depan. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Nama saya Dewi dari komunitas Baldatun Jamila dari BTP Makassar, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya ingin tanyakan, pada bulan puasa Ramadan itu kan banyak rumah makan yang tutup. Sedangkan kalau melihat dari toleransi beragama itu banyak teman-teman kita juga yang tidak berpuasa. Jadi apakah itu masih masuk dalam kita anggap toleransi beragama? Baik. Sekian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Mas Bayu, Siap. toleransi itu harus kedua belah pihak. Dua-duanya ya. Dua-duanya, tidak bisa hanya satu. Kalau saya hanya memahami terus Mas Bayu, itu namanya tirani. Kejam dong. Iya. Mas Bayu harus mengerti saya harus mengerti Mas Bayu, itu namanya toleransi. Dua-duanya. Nah sekarang ada ini orang lagi puasa. Di situ 9 orang yang puasa, 1 yang tidak buka puasa. Apakah toleransi saya kalau saya biarkan dia makan karena dia tidak puasa? Iya, saya toleransi sama dia, silakan kau makan. Tapi supaya kamu juga toleransi sama saya, hargai juga saya yang lagi puasa. Makannya ndak enak saya puasa aku tidak jaga perasaanku. Itu namanya tirani minoritas. Ya toh? Kalau dia jaga perasaan saya juga jaga perasaan. Silahkan kau makan, tapi kalau boleh membelakanglah. Makanya dianjurkan jangan pamer, tutup. Silakan kau makan di dalam, tidak mesti kau buka. Itu namanya toleransi. Bukan toleransi kalau kau saja mau dimengerti. Kau tidak mengerti orang, itu namanya egois. Nah, itu toleransi saling memahami. Saya kalau puasa terbiasa Senin Kamis. Orang ketika saya puasa, saya sendiri puasa. Yang lain tidak puasa di warung kopi. Bukanlah toleransi kalau saya biarkan jangkau makan. Saya yang puasa. Itu egois namanya. Caranya saya mengerti.
Ya, saya bilang apa? Yang puasa dapat pahala, yang tidak puasa dapat kopi. Iya toh? Yang keliru, kau sudah tidak puasa, tidak dapat lagi kopi. Nah, begitu. Ya, jadi toleransi penekanannya tidak boleh satu arah, tapi dia dua arah. Kapan dia satu arah? Namanya egois dan tirani minoritas. Auzubillah min dzalik semuanya. Ya. Auzubillah. Sudah terjawab ya Bu ya pertanyaannya ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, sambil menemani Anda menikmati santap sahur dan sebelum menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Mengenai toleransi Pak Ustadz, mohon berikan petuahnya untuk menguatkan keimanan kita. Coba lagi, ada yang salah paham soal toleransi dalam rumah tangga. Nikah beda agama, itu bukan toleransi. Tidak boleh dalam Islam, tidak boleh nikah beda agama, batal, tidak sah pernikahannya. Ini kan harus toleransi, tidak. Kalau kau mencintai sesuatu ya ikuti agamanya. Kau muslim, kau cintai non muslim, ya kau ikutilah agamanya dia. Kalau kau merasa kau cinta sama dia, konsekuensinya kau kafir, keluar murtad namanya. Keluar dari agama. Bagi saya kalau saya cinta sama orang, saya ikuti agamanya. Kalau dia tidak ikuti, berarti dia tidak cinta. Konsekuensinya kau utamakan cintamu atau agamamu. Jadi dalam Islam tidak boleh nikah beda agama. Tidak boleh. Ada yang bilang beda kalau ahlul kitab boleh dinikahi. Itu dulu. Karena dulu ahlul kitab itu percaya kepada Allah. Tidak percaya kepada selain Allah. Ya, sekarang ada Tuhan lain. Itu yang tidak boleh. Islam tidak membenarkan. Sekali lagi toleransi dalam Islam memberikan kebebasan kepada orang lain menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya. Tidak boleh diganggu. Itulah toleransi. Bukan toleransi gantian beribadah. Coba lihat Islam. Lihatlah negara-negara yang mayoritas Islam. Tidak pernah agama non-Islam dipersulit. Ya, tidak pernah. Tapi lihat negara-negara misalnya yang sentimen dengan Islam. Tapi alhamdulillah sekarang kan media-media barat sudah mulai berimbang. Kalau dulu media barat itu bagaimana dia ciptakan Islam ini ekstrim, Islam ini teroris, Islam ini radikal. Tapi sekarang ada medsos. Bagaimana dulu Palestina itu tidak ada yang senang. Sekarang hampir semua negara Eropa mendukung. Masya Allah. Ya kan? Coba lihat toleransinya dalam Islam. Maka silakan orang Islam meyakini keyakinannya, non Muslim silakan meyakini keyakinannya. Mas Bayu, dalam sebuah acara saya ceramah, tiba-tiba ada yang tanya non Muslim, Ustadz, kenapa kami disebut kafir? Saya bilang, Pak, kafir itu jangan disalahpahami. Kafir itu bahasa Arab yang artinya kalau diindonesiakan yang menyembunyikan. Apa yang dia sembunyikan dan dia tidak akui? La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Kalau Bapak yakin la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah, Bapak bukan orang kafir, Muslim namanya. Selama Bapak tidak percaya ini maka disebut kafir. Kafir itu bukan kasar, telinganya Bapak yang tidak terbiasa. Quran itu, kafir itu menyembunyikan bahasa Indonesianya. Saya bilang mestinya saya lebih tersinggung. Kenapa? Karena tokoh agama Bapak menyebut kami sebagai domba. Sudah domba tersesat lagi. Gitu? Maka kita kan disebut domba-domba tersesat. Tapi saya tidak tersinggung. Kenapa? Itu keyakinannya Bapak. Saya tidak mau urusi. Saya tidak mau campuri keyakinan orang. Lebih baik saya urus keyakinan saya. Ya, begitu ceritanya. Jadi kita tidak usah, artinya silakan jaga gawang masing-masing. Sebagai saya pendakwah, saya jaga gawang umat Islam. Ya, sebagai biku, pendeta, pastor, silakan. Kita tidak usah saling menyerang, kecuali Mas Bayu dalam ruang akademik. Ada dalam ruang akademik namanya berdebat. Seperti konten-kontennya Ahmad Dedat,
ya. Kontennya Zakir Naik. Itu silahkan. Itu tidak boleh orang emosi karena dia berdebat, saling membuktikan secara ilmiah, itu boleh. Tapi kalau dalam mimbar-mimbar dakwah tabligh akbar, jangan. Kenapa? Karena nanti ada orang tersinggung. Ya, kita tidak boleh, dan itu Quran mengajarkan, Mas Bayu. Ada dalam Quran ditulis, jangan kau hina Tuhan-Tuhan mereka. Tidak boleh itu. Mau dia Tuhannya 1, 2, 3, Tuhannya siapa, urusan dia. Maka anak saya bilang sama anak saya, ya, kalau saya ajarkan akidah, topi saya bundar, saya ganti tuh. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Saya bilang, nak, Tuhan itu di Indonesia diakui 6 agama. Tuhanmu Allah, bukan Allah, bukan Tuhanmu. Tapi kau tidak punya hak dan tidak boleh menghina Tuhannya orang. Itulah toleransi. Yakinkan anak kita Tuhanmu Allah, nak. Nabi Muhammad, meskipun kau beda Tuhan sama orang, kamu tidak boleh hina Tuhannya orang. Kalau dia sesat urusannya, tapi kalau kau hina dia, marah Allah karena dia juga makhluk Allah. Tidak ada susahnya buat Allah untuk mengislamkan seluruh dunia ini. Tapi untuk apa? Untuk lita'arafu, kita saling kenal mengenal. Kenapa kita berbeda-beda? Untuk apa? Untuk saling mengenal. Oh, Tuhannya begini, oh Tuhannya begini. Bagi saya, mungkin karena saya pendakwah banyak baca buku, ya akhirnya saya tidak persoalkan itu soal mau dia mau beribadah di mana, di mana. Itulah enaknya, Bu. Penting banyak baca buku. Makin banyak kita dengar dakwah, makin banyak kita baca buku, wawasan kita semakin luas. Itulah makna dari ilmu, Mas Bayu. Agama itu harus dipelajari dengan ilmu. Ilmu itu terdiri dari 3 huruf. Ain, lam, mim. Ain itu terbuka. Maknanya orang yang punya ilmu banyak, wawasannya terbuka. Yang kedua, lam, naik ke atas. Orang punya ilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Dan yang ketiga, mim, dia menjulang ke bawah ekornya. Artinya, silakan gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi rendahkan hatimu seperti mutiara di dasar laut. Jangan karena ilmu kamu sombong. Jangan kau merasa ilmu sehingga kau menyalahkan orang. Tidak. Jadi pada prinsipnya toleransi dalam Islam itu selalu camkan lakum dinukum waliyadin. Terjemahan gampangnya, silakan lakukan kamu yakini, amalkan keyakinanmu sesuai dengan keyakinanmu, saya juga amalkan sesuai keyakinanku. Saya tidak ganggu agamamu, tapi jolong juga jangan ganggu saya. Kita saling menjaga. Itulah toleransi. Kalau lagi lebaran nih Pak Ustadz, misalnya kita di rumah punya ketupat banyak gitu ya, di tetangga kita non muslim, boleh ya kita kirim ketupat itu muamalah, lebaran? Boleh, muamalah. Bersedekah, kasih makanan boleh. Walaupun non muslim. Ya, enggak ada apa-apa, dia makhluk. Jangankan manusia, kucing aja boleh kita kasih makanan. Itu namanya kucing. Apalagi manusia. Soal apa dia sembah, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia yang datang bawakan kita, ini berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh kalau diyakini itu sebagai sesembahan. Misalnya dia potong sapi bukan karena Allah. Ya. Nah, sementara Islam tidak boleh memakan sembelihan yang bukan atas nama Allah. Nah, itu sebabnya. Ya. Baik, Pak Ustadz. Jadi toleransi ini kalau kita dalam Islam sudah khatam. Tidak perlu lagi kita diajari. Kitab kita sudah jelas di dalam secara tertulis. Cari kitab yang lain mengajarkan toleransi. Islam ada dalam Quran, jelas ada. Namanya surah Al-Kafirun. Ya, di situ dijelaskan ujungnya lakum dinukum waliyadin. Insyaallah. Terima kasih. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan spesial. Ada tahun baru Imlek, ada Ramadan berpuasa. Masya Allah. Inilah indahnya Indonesia. Bhinneka
Tunggal Ika. Berbeda-beda namun satu jua. Terima kasih Ustadz Dasat atas Terima kasih, petuahnya. Mas Bayu. Insya Allah menguatkan kita untuk bisa menjalankan toleransi beragama. Tidak perlu mendiskriminasi, menghina agama lain. Lalu kemudian menyalahkan orang yang berbeda pandangan. Sekali lagi kita pegang adalah lakum dinukum waliyadin. Ada lagi satu ini yang penting, ini Silakan, kalau Pak Ustadz. Ramadan. Itu kalau di komplek kita yakini banyak non muslim di situ. Ya. Masjid kita tidak usah keluar toanya, mulai jam 1 dia sudah kasih bangun orang. Sahur, sahur, orang belum tidur sudah teriak sahur. Ini bukan toleransi yang begini. Cukup kalau misalnya di situ kawasan kita tahu ya berimbanglah non muslim dengan muslim. Jangan baru jam 1, mungkin jam 4 kita mulai teriak sahur, sahur. Lagian pulang sekarang semua sudah punya alarm. Kalau dulu masjid teriak-teriak karena tidak ada alarm. Tidak ada lonceng, sekarang sudah ada semua alarm di rumah ya. Kita saling menjaga. Tidakkah sebaik-baik di antara kalian adalah liutammimal makarimal akhlak. Nabi diutus ke muka bumi ini untuk apa? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Dan akhlak itu bagian adalah toleransi. Selama berhubungan dengan ibadah kita bertoleransi. Berhubungan dengan muamalah kita boleh kerjasama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Dasat sekali lagi atas petuahnya. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini dan pemirsa yang menyaksikan acara hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Insya Allah kita akan ketemu lagi besok, tentunya masih dari Kota Makassar di program Gaspol Sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.